Harapan saya untuk kaum milenial, teknologi sekarang sangat dibutuhkan. Yuk kolaborasi bareng Komit, kita sharing, tidak ada yang merasa pintar, tidak ada yang merasa hebat, kita sama-sama belajar agar teknologi agar kita paham manfaat teknologi. Teknologi lagi-lagi saya bilang bukan menjadi jangan jadikan sebagai hal-hal negatif, tetapi bagaimana kita memanfaatkan teknologi supaya kita sendiri bisa menjadi kreator, bukan hanya sebagai user, yang dimana karya kita bisa dimanfaatkan oleh hak layak. Ikuti obrolan kami di PDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You ready? Fatmawati Eskom. Siap. Wow, luar biasa. Suaranya apa ya? Agak berat-berat gitu ya. Yes. Ini suara-suara penyiar radio loh. Ada pengalaman siaran juga? Tidak sih, saya cuma terkadang jadi narasumber sih. Pas kalau ada event-event di kampus diundang untuk membawa ini sih menjadi narasumber gitu. Oke. Kampusnya di mana dulu? STIMIK di Panegara. STIMIK di Panegara. Iya. Itu 2014. Saya alumni 2014. Oke. Saya angkatan 2011. 2011. Oke, baik. Sebagai Ketua Umum PP Komit Maros yang mulai sebagai ketua pada saat itu 2018 sampai sekarang ya. Ini berarti 3 tahun kurang lebih. 2 tahun sih sebenarnya. 2 tahun. Cuma harusnya kan saya dimisioner per 2 Februari, per Februari. Okay. Cuma dampak pandemik. Yes. Ketua Umum PP Komit Maros. PP Komit Maros itu adalah pengurus pusat komunitas informasi teknologi. Iya, siap. Oke. Nah, ini kalau kita berbicara masalah Komit itu apa sih sebenarnya? Komit sih lebih kepada genrenya sih IT sih. Tapi kalau secara general sih kita lebih kepada IT dan sosial. Perannya dalam membantu pemerintah apa aja? Kalau peran sih, alhamdulillah kita sudah ada beberapa kegiatan-kegiatan di periode saya. Alhamdulillah ada kegiatan yang workshop, seminar, itu kolaborasi dengan pemerintah. Berarti dengan pemerintah diajaklah Komit untuk digandeng dan buat kegiatan-kegiatan seminar seperti itu ya? Siap. Oke, baik. Dan ini kalau berbicara masalah Komitnya, kalau Komitnya sendiri ya, ini Komit terbentuk dari tahun kapan? 17 Desember 2018. 2018? 17 Desember 2008. Oh, 2008? Kalau untuk pusatnya pas periode saya 2018. Berarti 10 tahun adanya Komit baru menjadi Ketua Pengurus? Iya, Ketua Umum Pengurus Pusat. Umum Pengurus. Nah, sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat, ini berarti pusatnya di Maros ya? Iya. Oke, cabangnya di mana aja? Ada beberapa kampus, ada 4 sekarang. Universitas Muslim Maros, STIDI Maros, STIMIK Akbar, STIMIK di Panegara. Ini berarti bisa dikatakan bahwa target ini adalah mahasiswa kebanyakan? Iya. Rata-rata? Siap. Kaum milenial? Kaum milenial. Apa aja biasa kegiatannya? Kegiatannya apa saja untuk kalau kegiatannya sih pertama ya itu tadi bagaimana kita membuat workshop supaya mereka melirik, workshop terus seminar, terus pernah kami buat lomba game kayak PUBG PUBG pernah, mengadakan Legend pernah. Di Milad 2018 itu pada saat itu masih viral-viralnya PUBG. Ini berarti yang menggarap kegiatan tersebut adalah Komit. Atma ya? Iya. Karena Atma gabung di Komit itu tahun 2018. Saya gabung di Komit bukan 2018. Oh, saya tapi sebagai ketua umumnya. Oke. Ketua umum, kemudian dibentuklah kegiatan tersebut, menyelenggarakan kegiatan tersebut di Milad. Iya, di Milad. Milad ke 10 harusnya 10. Ya? Dan itu apa saja kegiatannya pada saat itu? Milad saya pertama saya buat internal, lebih kepada ingin silaturahmi sesama anggota Komit itu makin erat, makin solid gitu ya, ya? Makin solid. Logo, buat logo desain lah, desain apa? Oh, berarti lebih ke sosial media gitu ya lombanya ya? Iya sih. Sosial medianya apa? IG dengan Facebook, ada Facebook ada. Fanspage. Berarti mereka menggunakan menggunakan sarana tersebut untuk bisa ikut lomba. Desain logo untuk Komit. Komit. Ada berapa peserta pada saat itu?
Ya mungkin 10 sih, 10 karena lebih kepada internal tidak eksternal. Untuk anggota. Saya lebih tujuan saya untuk membuat lomba tersebut untuk melihat potensi-potensi anggota saya. Berarti mengasah bakat mereka gitu ya. Cocok. Yang menjadi anggota-anggota dari komite itu untuk mengasah bakat mereka dan juga bisa menjadi sebuah wacana mungkin. Siap. Gitu kepada teman-teman sekitar mereka untuk kita ada lomba loh di komite ini. Gitu. Ada kader-kaderannya nggak sih? Tidak ada sih. Pengkaderan segala macam. Pengkaderan sih apa ya? Ya mungkin ya ada istilahnya sih, ada sih mapatabe kan. Sebelum masuk. Gitu. Seperti apa biasanya? Kalau kami sih sharing knowledge sih, lebih kepada ilmu. Sharing knowledge itu semacam LDK, latihan kepemimpinan, terus IT itu sih. Game online yang dikompetisikan pada saat itu yang menjadi di cabang e-sport. Iya. Ya kan? Yaitu olahraga elektronik. Gamenya apa aja pada saat itu? PUBG sih pada saat itu karena lagi antusiasnya kaum milenial mainkan game itu sih PUBG. Itu 2018 kan? 2018 mengadakan kegiatan tersebut, kemudian menggelar dialog milenial bertajuk Membangun Desa dengan Teknologi Informasi. Iya. Nah ini menarik nih. Itu di akhir periode saya. Di akhir periode tahun ini. 2019 akhir tahun lalu ya? Iya akhir tahun lalu sih. Harusnya kan akhir periode saya di Februari ini kan. Makanya saya buat itu membangun desa pada saat akhir periode saya sih. Melibatkan pemerintah juga. Pemerintah desa. Itu hari desa Pak Tontongan sama desa Bontomatene. Berarti dua kali kegiatan? 2 kali kegiatan. Di desa-desa yang berbeda tersebut ya? Iya. Tujuannya apa masuk ke desa itu? Tujuan saya ingin lebih kepada memperkenalkan teknologi supaya masyarakat lebih melek IT. Terus kedua lebih kepada manfaat teknologi itu sendiri. Karena kita tahu bahwa teknologi bisa saja menjadi bumerang bagi usernya. Saya masuk ke desa itu lebih kepada bagaimana manfaat teknologi yang ke arah positif. Tapi bagaimana dengan masyarakat desa yang tidak tahu sama sekali masalah teknologi? Itu kan kita ajarkan. Kita buat workshop. Mengajak mereka untuk datang. Terus anggota saya, kader saya yang membawa materi. Ada sih 2 hari sih Excel, Word. Berarti bawa alat peraga juga dong? Iya. Seperti komputer? Laptop. Laptop dan sebagainya gitu ya semacamnya. Kemudian mengajaklah mereka. Ini masyarakat desa yang ikutan itu digratiskan atau? Gratis. Semua gratis? Iya, gratis. Saya penasaran nih waktu itu. Di desa itu banyak bertanya pasti ya, ini apa? Teknologi itu apa? Kita nggak butuh teknologi saat ini. Apalagi kan, mohon maaf ya, mengedukasi masyarakat kita yang mungkin yang di pelosok-pelosok itu agak tidak segampang kita mengedukasi teman-teman di kampus tadi ya. Iya, betul. Sangat beda sekali pastinya. Itu mengedukasi seperti mereka seperti apa? Iya, otomatis kita harus mendikte ya satu persatu ya. Cuma kan ada proyektor juga sih yang membantu, layar yang membantu menjadi alat peraga kita untuk membantu mereka, sehingga alhamdulillah ya mereka ada feedback lah, bertanya. Jadi ya aman-aman saja sih. Pertanyaan seperti apa biasanya mereka? Lebih kepada, kalau di Excel sih lebih kepada rumus, terus lebih kepada tips and triknya, bongkar pasang. Kan kebetulan saya pada saat itu ada materi hardware juga sih, tips and trik umpamanya. Laptopnya bermasalah, kenapa sih sering mati-mati? Kan itu banyak pengaruhnya, bukan hanya dilihat dari satu sisi. Gitu. Mengajarkan Excel kepada masyarakat desa dalam 1 hari. Iya. Kalau Word kalau untuk durasinya sih 2 hari sih. 2 hari ya. Tapi 2 hari menurut saya belum cukup itu untuk menguasai materi Excel gitu kan. Betul sekali. Cuma kami kan welcome terhadap masyarakat desa. Saya pada penyampaian sebelum menutup kegiatan, saya memberikan call center, kontak center untuk masyarakat yang masih bertanya-tanya apa sih yang masih kurang dipahami dari Excel tersebut gitu. Dari materi kami, silahkan. Ada nggak setelah kegiatan tersebut ada yang nelpon? Ada malah ingin diperbaiki laptopnya ada. Bilang apa pada saat itu? Kami bukan tukang servis nih. Enggak usah, kan tetap organisasi gitu ya?
Kalau saya sih di komit bukan hanya bagaimana, kami tidak pernah membayangkan untuk mencari uang, tetapi sosial. Itulah salah satu komitmen yang ada di komit. Komit pun harus komit ya, untuk hal tersebut karena membantu pemerintah untuk mengedukasi masyarakat kita mengenai teknologi dan informasi. Betul sekali. Ya, ini saya terus terang sangat menarik sekali nih perbincangan masalah di desa sendiri. Karena kalau kita melihat di desa kan, ya mungkin kebanyakan masyarakat kita di desa itu selalu berpikir bahwa kita tidak membutuhkan teknologi. Iya, betul sekali. Kita hanya mengerjakan kegiatan kita dari dulu sampai sekarang seperti itu saja, sebagai petani, sebagai tukang kebun, ya kan, yang sebenarnya teknologi tidak terlalu dibutuhkan gitu kan. Nah, meyakinkan mereka bahwa sebenarnya teknologi itu sangat memudahkan pekerjaan mereka sendiri seperti apa? Saya kemarin sempat sharing dengan pemuda desa masalah teknologi. Kita tahu bahwa teknologi menjadi salah satu lini untuk perkembangan ya, perkembangan Indonesia dari skala. Pokoknya di desa itu otomatis lah teknologi saat ini sekarang sedang dibutuhkan. Saya mengambil sebuah analogi kepada mereka seperti ini. Kita yang dulunya masih melakukan apapun secara manual bisa dilakukan secara sistem. Yang tadinya waktu kita terbuang terlalu lama, kita bisa efisienkan. Contohnya umpamanya di COVID kemarin. Di COVID kita tahu bahwa untuk menangkal berita-berita hoax sangat sulit. Coba kita buat aplikasi sistem broadcast. Semua orang punya kontak HP kan? Kenapa kita tidak buat bahwa pemerintah desa buat aplikasinya, ketika ada berita yang valid sebar, kan itu langsung kepada tiap-tiap warganya kan? Itu berarti salah satu cara untuk menangkal berita-berita hoax tersebut. Iya, itu kan salah satu cara kan? Kan kita tahu bahwa bagaimana hoax ini bisa berkembang kan? Salah satunya menangkal dan menyebar di masyarakat gitu kan? Wah, kita berbicara masalah pandemi sekarang kan? Tadi sempat disinggung masalah pandemi. Pandemi ada hubungannya, dampak besar nggak kepada komunitas komite itu sendiri? Kalau dampak sih, kongres saya tertunda sih itu Ji. Kongres? Tapi kongres saya tertunda karena saya harus mengikuti protokol. Tapi kalau sebenarnya secara umum, malah dampaknya saya rasa positif. Positif karena bisa membantu masyarakat dan pemerintah gitu. Teknologi. Kenapa saya bilang begitu? Peran teknologi sangat dibutuhkan sekarang. Yang dulunya contoh, kita tahu bahwa dulunya kita rapat offline kan, sekarang bisa orang via daring, online. Padahal itu dari dulu sudah ada Google Hangout kan. Tapi nggak dipakai, nggak digunakan karena orang lebih suka dengan datang bertemu dengan rekan-rekan kemudian meeting segala macam. Padahal sekarang kan serba bisa di teknologi. Berarti sekarang berarti lebih memudahkan. Memudahkan. Gitu ya? Wow. Peran teknologi sendiri dan komit terhadap masa pandemi ini sejak Maret kemarin. Kemarin saya kalau di pandemi kemarin saya lebih kepada sosial. Alhamdulillah kemarin kami buat gerakan sosial membantu warga yang terdampak pandemi dan membantu masyarakat yang tidak mampu. Kan kalau orang berdampak pandemik sama masyarakat tidak mampu kan beda kan. Membantu masyarakat yang tidak mampu dalam hal apa ini? Sembako sih, dapat sembako. Dapat modal dari mana kalau begitu? Kebetulan alhamdulillah kami punya dana sih. Dana dari kebetulan. Atau ada donatur yang lain? Tidak sih, lebih kepada dana. Kebetulan kan kami dapat dana dari pemerintah. Saya manajemenkan keuangan itu sih. Akhirnya diarahkan kepada kegiatan-kegiatan sosial di membangun desa pun itu kemarin kami pakai dana-dana yang memang kalau dibantu kan dari pemerintah, otomatis dana dari pemerintah ini untuk masyarakat kembali kan. Secara pribadi dapat untung dong, apa enggak? Sama sekali? Enggak. Wow. Untungnya kami ya amal. Kok mau? Ya namanya juga pemuda, untuk dalam sebuah organisasi kan bukan dicari uang. Tapi banyak pemuda sekarang yang berpikir bahwa uang sangat penting. Tapi kalau saya tidak. Yang saya tanamkan kepada organisasi saya, alhamdulillah itu yang menjadi visi organisasi saya ya, bagaimana kita kembangkan IT. Selain IT ada namanya sosial. Itu cuma Atma saja yang berpikiran seperti itu? Semua kader saya seperti itu. Semua kader yang ada di komite tersebut sudah? Iya, alhamdulillah. Mereka berpikiran
Oke, kita gabung di sana tidak mencari duit, tapi beramal dan berbagi ilmu kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu sangat penting. Itulah sebenarnya landasan dari sebuah organisasi sih, sebuah organisasi. Harusnya itu. Wow, ini menarik nih sebenarnya. Siap untuk berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan, walaupun di Atma sendiri tidak membutuhkan, tidak mendapatkan keuntungan materi sama sekali gitu ya. Pernah kewalahan nggak? Kewalahan, ya palingan kan kalau ada kegiatan, di mana sih dapat dana? Tapi ya selalu ada jalan gitu ya. Jalan. Saya kalau di komit sih sering sih buat kegiatan, kegiatan sih alhamdulillah ada saja. Selalu ada bantuan. Iya, alhamdulillah. Gotong royong. Dari pemerintah. Ini berarti gotong royong berarti patungan maksudnya? Enggak sih, gotong royong kepada ya mau dibilang patungan terserah sih. Gotong royong baik secara internalnya kami, ya alhamdulillah ketika ada eksternal yang membantu. Intinya sih kolaborasi sih yang penting. Berarti pada saat melakukan kegiatan pasti akan ada beberapa sponsor yang bergabung gitu ya? Otomatis. Oke, mungkin seperti provider dan segala macam. Iya, berarti sudah provider juga? Kalau provider sih enggak sih, kalau instansi ada sih. Instansi sudah. Provider sampai saat ini belum? Belum sih. Tapi berharap ke sana kan? Iya sih. Saya lebih kepada ayolah pemerintah kolaborasi lah terhadap organisasi-organisasi. Jangan salah, ini kita podcastnya akan dinonton sama pemerintah juga loh di Kabupaten Maros. Nih, viewers BDD di rumah, Bapak Ibu yang sekarang lagi duduk di kursi ya saat ini bisa membantu komit juga mungkin. Saya lebih kepada bukan membantu sih, kolaborasi. Kolaborasi. Iya. Tidak mau dikatakan membantu. Ya, karena kan apa sih? Saling menguntungkan gitu ya. Iya sih. Ada feedback ke komit, ada feedback ke pemerintah juga. Kita kolaborasi, kita sharing gagasan. Kan pemuda sekarang ya harus punya gagasan, ide dan gagasan yang. Atma bisa dikatakan bahwa masih kaum milenial melihat peran pemuda di Kabupaten Maros. Siap. Dengan dunia teknologi seperti apa? Saya rasa alhamdulillah peran pemuda sih cukup baik ya. Karena saya sering lihat beberapa kegiatan teknologi pemuda positif mengikuti kegiatan-kegiatan itu sih. Contoh kalau ketika ada logo lomba logo desain logo ya antusias mereka. E-sport ya antusias. Ya. Ada kegiatan yang lain nggak selain daripada e-sport dan juga lomba desain logo tersebut? Mungkin lomba dengan menggunakan hashtag apa gitu, upload foto di Instagram, kemudian itu kan lebih kepada ini sih yang cenderung diminati milenial saat sekarang. Yes. Itu nggak digunakan seperti itu atau akan ada ke sana? Ada plan ke sananya? Semoga. Saya berpikiran seperti ini loh. Komit ini bisa dikatakan sebagai wadah untuk berkolaborasi dengan, let's say, saya akan menyebutkan di sini mungkin dinas pariwisata bisa jadi. Kemudian membantu masyarakat, membantu pemerintah dalam hal ini untuk bisa mempromosikan cagar budaya dan juga alam. Bisa saja sih. Gitu kan? Contohnya sih pariwisatanya kan. Kita buat konten menarik, terus kita upload di sosial media, ya itu kan salah satu. Dengan menggunakan hashtag gitu ya? Bisa saja. Captionnya yang menarik semenarik mungkin, kemudian difasilitasi oleh si komite itu sendiri. Selain dinas pariwisata bisa juga dinas kominfo. Yes, saya tadi berpikirnya bahwa ini adalah dari dinas kominfo loh sebenarnya. Tapi justru ini adalah komite ini ternyata bisa dikatakan bahwa pemuda kreatif lah ya yang tergabung dalam komite tersebut. Harapan kedepannya untuk lebih berkembang lagi komite dan juga menjadi sebuah wadah kolaborasi dengan pemerintah apa? Harapan saya untuk kaum milenial, teknologi sekarang sangat dibutuhkan. Yuk kolaborasi bareng komit, kita sharing, tidak ada yang merasa pintar, tidak ada yang merasa hebat, kita sama-sama belajar agar teknologi agar kita paham manfaat teknologi. Terus kepada pemerintah harapan saya, kami komit siap berkolaborasi kapanpun dibutuhkan, kami siap. Ketika kami memberikan kritikan, kami juga akan punya solusi. Oke, berarti bukan hanya mengkritik saja, tapi kritikan yang benar-benar
konstruktif gitu ya, yang bisa membangun. Bisa membangun. Gitu ya. Oke. Baik, kita mengajak main game dulu ya. Siap. Ya. Kita games ini lebih gampang sebenarnya Terus daripada. ada hadiahnya atau apa ini? Nggak ada. Tadi katanya amal. Kan beda. Saya ditanya secara person. ini dari semua tamu kayaknya ini satu-satunya yang minta hadiah nih. Saya kasih Canda deh air tuh. Oh, siap. Oke, baik. Ini adalah jadi nanti akan ada 2 pilihan. Ada tinggal memilih salah satu dari 2 pilihan tersebut. Ya, dan yang pertama pertanyaannya adalah berkuah atau tidak berkuah? Berkuah. Lebih suka berkuah. Ya. Makanan berkuah gitu. Saya ya. senang. Favoritnya apa? Mie instan. Mie instan. Bakso saya senang. Bakso yang berkuah-kuah dengan mie seperti itu ya. Berikutnya adalah makanan pedas atau tidak pedas? Tidak pedas. Tidak suka yang pedas. Tapi kan biasa hambar kalau nggak ada pedasnya. Saya kalau pedas ini sesak. Berarti ada ini ya. Baik, yang berikutnya adalah film luar negeri atau dalam negeri? Luar negeri. Oke, lagu di luar negeri atau dalam negeri? Dalam negeri saya cinta produk lokal. Lebih suka produk lokal. Kalau lagu ya? Iya, lagu. Lagu favoritnya apa? Saya lebih kepada Seperti Jangan Menyerah, The Massive. The Massive. Itu kan udah lama ya? Udah lama, tapi apa ya? Masih enak didengarin sampai saat ini. Ada feels tersendirinya lah. Oke, atau ada jangan-jangan ada kenangan di situ? Kenangan sih ada. Apa Tapi itu? bukan kepada cinta bukan. Lebih kepada motivasi diri. Pernah susah pada saat itu? Saya pernah frustasi pada saat itu. Di lagu itu? Ketika mendengarkan lagu itu di zaman itu? Itu tahun berapa waktu itu? Saya tahun 2010. Saya pernah ada ini sih, saya pernah ada insiden. Insidennya case-nya tuh saya tabrakan, akhirnya motor. Ini berarti bisa dikatakan bahwa cewek yang berani ya di jalan ya? Kita kan memang harus terakhir berani. Motor apa pada saat itu? Bebek? Trail? Bebek sih, karena itu pada zaman 2010 kan bebek lebih. Tahun berapa waktu itu? 2010. Naik motor dan insiden lah. Iya, case-nya. Ada yang patah tulang? Kaki saya. Oke. Saya sempat down di situ, frustasi karena itu pada saat saat itu masih kuliah? Lagi proses mendaftar kuliah sih. Daftar kuliah. Yang bikin frustasi adalah? Saya punya cita-cita sih, saya tidak sebutkan. Saya punya cita-cita, cuma gara-gara case itu sehingga saya tidak bisa. Kenapa gak disebutin cita-citanya? Tidak, saya rahasia kan. Asli Maros tapi? Saya asal Maros. Asal Maros. Orang tua? Orang tua saya campur sih, ada Selayar sama Bone. Selayar dan Bone. Orang tua sampai sekarang ini pun masih mendukung kegiatannya sekarang ini? Alhamdulillah mendukung. Di Komit? Ya, masih mendukung organisasi. Saya bisa tebak bahwa Komit bukanlah cita-cita dari Atma pada saat itu? Cita-cita saya berorganisasi memang. Karena saya dari SMA memang senang dengan organisasi. Saya terbentuk karakternya di organisasi. Terus yang membuat frustasi pada saat itu tidak bisa jalan cita-citanya ketika kecelakaan kemarin 2010? Lebih kepada profesi sih. Oke. Frustasinya seperti apa? Frustasinya seperti apa? Ya itu tadi kan down sih, karena kita tidak sampai ke cita-cita kita, pencapaian kita kan. Itu saja kan? Sempat berpikir untuk bunuh diri mungkin? Enggak. Pokoknya udah, enggak. Gitu ya? Kan kita pada masa-masa itu kan, kita mau jadi apa, lebih kepada profesinya mau jadi apa kan. Itu kejadian di Maros? Di Makassar sih, Sudiang. Di Makassar, Sudiang. Berapa lama harus Saya setahun. Setahun saya harus di rumah. Itu yang membuat frustasi mungkin ya? Tidak bisa berkembang ketika di rumah terus pada saat itu? Iya, tidak bisa berkembang. Hanya mengandalkan orang tua. Orang tua stres juga kah pada saat itu? Orang tua saya lebih kepada selalu memotivasi. Dia tidak pernah memperlihatkan kesedihan atau stresnya, dia tidak pernah. Selama setahun di rumah pada saat itu apa yang dikerjakan untuk bisa produktif? Lebih kepada tidur, terapi. Produktif kan? Enggak sih, enggak. Kalau bilang sih enggak lah. Berarti selama setahun benar-benar vakum gitu, nggak ada kegiatan sama sekali? Ya vakum, ada sekali. Mungkin kalau sunyi gitu kan, nonton terus baca buku sih. Dan dengerin lagu Jangan Menyerah tadi? Enggak juga sih, selalu. Tapi suka lagu itu? Ya suka. Kebetulan pada saat itu launching sih lagunya. Wih, enak banget nih. Pas rilis, kecelakaan juga gitu, dan kok kena gitu kan.
lirik lagu dengan menyemangati saya Siap. pada saat itu, mungkin begitu. Well, coba lagunya seperti apa? Enggak deh. Ayo dah. Saya nggak hobi menyanyi sih. Senar dengar lagu tapi saya nggak suka nyanyi. Tahu nggak, kemarin ada ketua DPRD di sini, kemudian ada Pak Wakil Bupati juga, semuanya bernyanyi kok. Jadi kalau Anda tidak bernyanyi, Itu Anda bedanya saya dengan dia. harus dong. Enggak lah. Tak Kan ada di aturannya manusia yang terlahir sempurna. itu aja deh. Gimana sih? Lupa. Beneran? Enggak deh. Enggak ada dalam aturannya Syukuri menyanyi. apa yang ada. diwakili. Hidup adalah anugerah. Coba. Enggak deh, Mas. Barengan sama saya. Enggak. Tetap Serius jalani hidup ini. Barengan. Melakukan yang terbaik. Kita coba, saya pengen Atma membayangkan, kita flashback membawa Atma ke tahun 2010. Saya nyanyi, kita nyanyi bareng. Enggak mas deh. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Coba. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Teruskan dong. Oke, tepuk tangan dong. Yang di sini tepuk tangan dong. Ya, itu menghayati banget ya ketika nyanyikan lagu itu ya, atau sekedar mendengarkan saja. Sekedar mendengarkan sih. Oke, pertanyaan terakhir saya, Facebook atau Instagram lebih aktif di mana? Seorang Atma, bukan komitnya tapi Atmanya. IG sih. Lebih di IG. Enggak di Facebook. Enggak sih. Kalau dari seorang Atma sendiri melihat lebih banyak mana nih? Hoax di IG atau hoax di Facebook? Facebook lah. Oke. Saya setuju. Karena kalau di IG itu lebih bermain dengan gambar mungkin ya. Pada story. Yes, karena rata-rata orang di Facebook lebih kepada ini sih, memperlihatkan apa yang saya punya sih. Kalau begitu, kalau di IG saya melihat sih kaum milenial seperti itu. Dalam tanda kutip pamer. Udah ngomong aja sih pamer, apa susahnya sih? Diputar balik kata-katanya, padahal ujung-ujungnya pamer, udah selesai. Tapi kan memang seperti itu. Pamer dalam artian bukan berarti negatif ya. Pamer itu banyak hal. Saya kira juga di IG juga kan banyak positifnya sih. Yes. Salah satunya ya bisa mendapatkan benefit di IG itu. Contoh, ketika saya punya mobil sport, kemudian saya pamer di Instagram gitu kan, itu berarti memotivasi teman-teman untuk bisa memiliki mobil. Yes, itu adalah motivasi, tergantung dari cara orang memandangnya seperti apa. Tapi bagaimana dengan gambar yang tidak ada hubungan dengan caption ya? Lebih pada curhat. Ya, baik. Terima kasih banyak. Tapi sebelum kita closing, saya minta Atma ngobrol sama viewers BDD di rumah. Apa sebenarnya langkah-langkah ke depannya untuk teman-teman milenial itu sadar tentang teknologi dan memanfaatkan teknologi sebaik mungkin ke hal yang positif dibanding hal yang negatif. Silakan sampaikan. Kaum milenial, teknologi lagi-lagi saya bilang bukan menjadi jangan jadikan sebagai hal-hal negatif, tetapi bagaimana kita memanfaatkan teknologi supaya kita sendiri bisa menjadi kreator, bukan hanya sebagai user, yang dimana karya kita bisa dimanfaatkan oleh hak layak. Oke, udah cukup. Udah. Hal negatif seperti apa sih biasanya? Mungkin hacker. Oh, ada. Saya rasa ada. Kemarin kan kejadian baru-baru ada yang tertangkap kan? Di Maros? Di Sopeng. Di Maros ada? Nggak ada. Kita berbicara masalah komit yang ada di Maros, dan saya penasaran dengan teman-teman yang di Maros, ada nggak yang terdeteksi sebagai hacker? Kurang tahu sih. Kalau Atma sendiri pernah dihack akunnya? Alhamdulillah enggak sih, semoga tidak. Tapi tahu cara memulihkan ketika dihack akun itu? Ya, tahu sih. Tahu cara menghack? Ya. Kalau menghack ya dikit-dikit. Lebih belajar sih. Ya, sekedar tahu tapi tidak akan menggunakan itu ya, karena itu adalah privasi orang. Jangan diganggu gitu ya. Ini teman-teman di rumah nih, terutama ya viewers. Saya percaya bahwa viewers kita tidak ada yang seperti itu. Tapi viewers pasti akan sangat anti dengan hal-hal seperti itu. Oke, thank you so much sudah datang, sudah hadir. Ya, next time mungkin kita akan undang lagi ketika ada perkembangan teknologi yang akan kita bahas lagi di podcast kita. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Media Komunika, sukses podcastnya. Ya, dan ini paling penting adalah kita keluar dari pandemi dan kita bisa kembali berinteraksi dengan masyarakat secara umum seperti biasanya. Amin. Back to normal, bukan lagi new normal. Betul sekali. Gitu kan, itu yang paling dibutuhkan sekarang ini.
Terima kasih banyak. Siap. Sigal pamit mundur. BD Indonesia, inspirasi untuk Anda. Sampai jumpa.